Salam jumpa student sekalian. Pada saat ini saya akan membahas bagaimana implementasi array dalam bahasa C. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama definisi array, kemudian dua poin penting yaitu static array dan dynamic array. Yang mana dalam masing-masing bagian kita akan bahas yang single dan multidimensi. Dan di akhir kita akan bahas tentang kaitan antara indeks dari array dengan pointers, kemudian bagaimana menginisialisasi array, dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat berinteraksi dengan array. Definisi array adalah sebuah struktur data di mana data yang disimpan dalam array itu mempunyai tipe yang sama. Jadi dia merupakan sebuah struktur data yang hanya menyimpan tipe yang sama, tidak bisa tipe yang berbeda. Misalkan jika kita definisikan bahwa array itu adalah menyimpan data integer, maka dia hanya bisa untuk menyimpan integer, tidak untuk yang lain. Jadi ini merupakan penegasan kembali bagian kedua bahwa array adalah sebuah grup dalam memori alokasi yang diasosiasikan dengan sebuah nama dan dia hanya bisa menyimpan tipe data yang sama. Jadi same name, same type. Nah, untuk agar kita dapat mengakses elemen dari sebuah array dalam bahasa C, kita harus menspesifikasi namanya, kemudian posisi dari elemennya. Jadi ada yang namanya indeks nanti ya, disebut sebagai indeks. Jadi posisi number itu sebagai indeks. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana mengakses elemen dari array. Jadi pokoknya dalam sebuah array ada yang disebut sebagai nama dan indeksnya. Indeks dalam bahasa C yang menunjukkan lokasi pada sebuah array. Mungkin bisa gambarkan kita array ini seperti sebuah kereta api yang memiliki gerbong, dan setiap gerbong itu punya nomor atau indeksnya itu tadi. Dan dalam bahasa C, indeks dimulai dengan 0, bukan 1 ya. Jadi gerbong pertama diberi nomor 0. Di dalam bahasa C kita mengenal ada dua tipe array. Yang pertama adalah static array. Disebut static karena ukuran dari array, kalau kita sudah definisikan di awal, maka tidak akan bisa kita ubah ukurannya setelah itu. Jadi dia memori alokasinya akan preserve until the program is terminated, artinya sampai program selesai dia ukurannya akan tetap seperti itu dan tidak akan bisa kita ubah-ubah ketika program berjalan. Ya, makanya disebut sebagai static. Jadi alokasi memorinya tetap. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan sebuah kereta api dengan gerbongnya 5, maka tetap akan 5. Tidak akan bisa tambah lagi gerbongnya menjadi 6, 7 atau yang lain ya. Bagaimana mendefinisikan array dalam C? Ini adalah sintaksnya bagaimana mendefinisikannya. Yang pertama kita harus menentukan tipe dari data yang disimpan dalam array tersebut. Ya, tipenya, kemudian nama dari array-nya. Setelah itu di bagian akhir ada ukurannya dalam kurung siku ya, ukuran dari gerbongnya kereta api itu. Berapa ukuran dari array-nya. Contohnya misalkan seperti ini, float average 10, artinya kita mendefinisikan sebuah array untuk menyimpan data tipenya float dan diberi nama average. Nah, kita minta ke komputer untuk mengalokasikan 10 gerbong, 10 alokasi untuk menyimpan, di mana masing-masing alokasi itu, masing-masing gerbong mampu untuk menyimpan tipe data float. Nah, dengan setelah mendefinisikan seperti ini, artinya kita punya serangkaian data yang berderet yang diasosiasikan dengan nama average. Dan indeksnya akan mulai dari 0 sampai 9. Ya. Kalau kita buat statement average 3 sama dengan 7,5, maknanya bahwa kita sudah mengassign, ya, mengassign nilai 7,5 ke gerbong dari array tersebut, ya, array average, di elemen keempat. Ya, jadi indeksnya 3 menunjukkan dia elemen keempat, kita kasih nilai 7,5. Jadi ini sudah memberikan nilai ya, artinya assignment. Nah, untuk static array seperti yang tadi sudah dicontohkan di awal,
Ini adalah bagaimana mendefinisikannya. Ada juga pendefinisian single dan multidimensi ya. Untuk yang single tadi sudah dicontohkan, cukup dengan mendeklarasikannya dengan satu buah bracket ya di sebelah kanannya. Ini menandakan bahwa dia adalah satu dimensi. Jadi sebuah array satu dimensi atau juga disebut vektor ya. Kalau seperti ini M4 berarti dia punya elemennya ada 4 seperti ini dengan indeks 0 sampai 3. Untuk yang dua dimensi kita tinggal menambahkan bracketnya lebih dari satu di sini. Ini contoh untuk dua dimensi. Tiga dimensi pun bisa secara konsep ya. Namun biasanya kita cukup dengan menggunakan dua dimensi biasanya dalam programming kalau kita berinteraksi dengan matriks. Ini contoh untuk mendefinisikan dua dimensi atau matriks berukuran 2 kali 3. Sehingga punya elemen 6 elemen, 6 buah lokasi seperti ini. Nah, selain static array yang tadi, di mana kalau kita sudah mengalokasikan tidak kita bisa tambah lagi elemennya, ada lagi yang bisa kita tambahkan elemen dari array-nya atau gerbongnya, yaitu dengan dynamic array. Jadi ini bisa diubah atau ukurannya ditambah atau dikurangi ketika program berjalan. Dan ini kita berinteraksi dengan perintah yang terkait dengan memori dari komputer ya, jadi sehingga perintah-perintahnya juga akan membuat kita bisa mengalokasikan ataupun mendealokasi dari memori untuk sebuah array ketika program berjalan. Mendefinisikannya untuk satu dimensi, ini contohnya ya. Bedanya adalah ada tanda bintangnya di sini. Ini pointers ya. Jadi kita terkait berinteraksi dengan pointers. Tipenya sama di depan dituliskan menunjukkan bahwa array kita nanti itu ini yang dinamis. Ini untuk menyimpan tipe data apa. Dan ini adalah namanya tanpa bracket di belakang karena kita menggunakan pointers. Sehingga pointers ini nanti akan kita buat yang namanya pointers itu mengacu, nanti dia akan mengacu ke elemen pertama dari rangkaian dari gerbong tadi itu. Ya, ini pointers yang mengacu ke elemen pertama. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah pointers yang akan bisa mengacu, contohnya seperti ini, float average cukup dengan tanda bintang, kita harus, ini baru mendefinisikan namanya, belum meminta alokasi memorinya. Maka kita harus menggunakan sebuah fungsi namanya malloc atau memory allocation untuk mengalokasikan memorinya dari komputer ketika nanti program berjalan ya. Contohnya ini untuk dynamic array one dimension, kalau kita sudah mendefinisikan sebuah pointers namanya numbers, dia pointers ke integer, maka untuk mengalokasikan gerbong kereta tadi dengan alokasi 10 gerbong, maka kita tuliskan seperti ini ya cara perintahnya. Ada casting in bintang, artinya kita memaksa bahwa hasil dari fungsi malloc ini akan mereturn sebuah pointers ya, sebuah alamat nanti yang akan diterima ditampung oleh numbers. Numbers adalah pointers ke integer yang sudah kita definisikan di awal. Ini adalah bagian castingnya namanya. Silakan Anda cari referensi mengenai casting dalam bahasa C. Di internet banyak ya. Nah, ini adalah fungsi malloc-nya. Jadi memory allocation, kita memerintahkan kepada komputer tolong untuk mengalokasikan 10 lokasi di mana masing-masing lokasinya dapat menampung ukuran integer. Jadi size of integer dikali 10. Artinya kita meminta 10 alokasi di memori yang ukurannya masing-masing alokasi itu bisa menampung sebuah bilangan integer. Ya, jadi ini contoh dynamic. Dengan membuat seperti ini, malloc, maka nanti ketika program berjalan pun kita bisa melakukan pengubahan kepada numbers ini, bisa tambah atau kurang lagi alokasinya ya. Ini contoh sintaksnya. Kemudian tadi satu dimensi. Nah, untuk yang multidimensi perbedaannya adalah dengan menggunakan lebih dari satu pointers operator ya. Misalkan untuk yang 2 kita gunakan bintangnya menjadi 2
karena dia sebuah pointers yang mengacu ke sebuah lagi pointers integer. Jadi pointers to pointers integer. Ya, jadi dua. Jadi number ini artinya sebuah pointers yang mengacu ke pointers to integer. Bagaimana untuk mengalokasikannya? Kita butuh tetap menggunakan malloc, namun sekarang mungkin untuk mudahnya bayangkan kita akan mendefinisikan sebuah matriks ya. Jadi matriks itu kan ada baris dan kolom, maka masing-masing baris itu kan terdiri dari beberapa elemen. Ya, sehingga numbers di sini adalah untuk mendefinisikan dia mengacu ke baris untuk baris ya. Dan masing-masing barisnya juga adalah sebuah pointers to integer, sebuah array. Jadi bayangkan bahwa sebuah matriks adalah array dari sebuah baris di mana masing-masing baris ada elemennya banyak. Jadi di sini ada yang pertama numbers itu adalah dipaksa untuk mengcasting ke tipenya adalah pointers to pointers integer, bintangnya 2. Mengalokasikan size of 5 buah, ini menghasilkan bahwa kita akan membuat 5 baris ya, bahwa masing-masing baris itu adalah pointers to integer. Dan untuk masing-masing baris kita minta ini mengalokasikan 3 elemen, 3 kolom. Jadi ini sama, perhatikan bahwa ini adalah untuk masing-masing baris. Ya, untuk pakai loop menggunakan loop for. Jadi untuk baris pertama dialokasikan 3, naik lagi loopnya untuk baris yang kedua dialokasikan 3, terus masing-masing akan mengalokasikan 3 elemen. Jadi ini keterangannya bahwa di kode di atas itu mengalokasikan 5 array members dan masing-masing 3 elemennya untuk setiap barisnya. Begitu ya. Jadi bayangkan ini seperti membuat sebuah matriks ukuran 5 kali 3 yang atas bagian baris ini untuk mengalokasikan masing-masing baris, bahwa kita punya 5 baris, dan ini yang bawah adalah untuk mengalokasikan elemen dari masing-masing baris. Ini untuk membuat 3 kolom. Begitu. Nah, ini akan setara yang atas dengan kalau dibuat statik seperti ini. Int number 5, 3 artinya 5 baris 3 kolom. Cuma yang ini pakai dynamic, sehingga ketika program berjalan maka kita akan bisa mengubah ukuran dari matriksnya. Kalau dengan statik maka tidak akan bisa kita ubah-ubah. Ini kita bisa ubah menjadi 10 kali 3 atau 6 kali 3 begitu. Berikutnya ini adalah uraian dari beberapa fungsi untuk yang dynamic. Ada malloc, ada calloc, ada realloc, ada free. Mungkin yang malloc tadi sudah. Yang penting berikutnya adalah realloc. Ini untuk merealokasikan. Ya, jadi kalau sudah kita alokasikan, kita bisa merealokasi kembali ketika program berjalan. Bisa dibuat perubahan. Ya, silakan cari kembali. Ini banyak referensinya di internet. Yang penting adalah yang tadi, penting malloc dan realloc. Kemudian di akhir, ketika kita sudah selesai menggunakan memori, maka perlu kita gunakan free. Ya, maksudnya adalah free ini untuk melepaskan alokasi yang dilakukan di awal menggunakan malloc. Ya, dialokasikan sebuah memori, diassign ke sebuah pointers, maka di akhir kita harus free pointers itu. Artinya ikatannya nama itu ke sebuah lokasi di memori kita bebaskan, kita free supaya alokasi memori bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain oleh program. Berikutnya bahas tentang kaitan antara pointers dengan array ya, bahwa ini sangat terkait. Sebuah array tanpa indeks itu adalah sebuah pointer sebenarnya ke elemen pertama. Jadi nama sebuah array sebenarnya itu adalah pointer. Jadi kalau misalkan kita definisikan char P10, ini ada pointers. Ini adalah sebuah array panjangnya 10, di mana dia untuk masing-masing elemen menyimpan karakter. Sebenarnya P di sini adalah sebuah pointers. Ya, jadi menuliskan P sama dengan dan P0. Jadi untuk mengakses elemen pertama sebenarnya. Jadi an array name, jadi array name, nama array tanpa indeks merupakan sebuah pointers ke elemen pertama sebenarnya. Ya, jadi ada kaitannya. Kita bisa melakukan perintah-perintah
sesuai dengan perintah pointers ke nama array ini. Untuk terkait dengan pointer nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian pointer ya. Berikutnya bagaimana menginisialisasi atau memberi nilai pada sebuah nilai awal pada sebuah array. Ada banyak cara. Ini cara yang pertama, langsung assign masing-masing elemennya. Ya, jadi ini mengassign, kita mendefinisikan sebuah array elemennya 4, nilainya masing-masing kita masukkan, ini inisialisasikan ya, pakai tanda kurung kurawal ya. Bisa juga dengan seperti ini, tanpa kita definisikan ukurannya, kemudian kita assign sesuatu, ini artinya langsung membuat sebuah array dengan ukuran 2 ya. Dan langsung diberi nilai 2 dan 10. Bisa juga dengan hanya menginisialisasi sebagian saja. Ya, ini misalkan kita minta alokasinya 5, tapi kita isi elemen pertama dan elemen keduanya saja. Ya, ini contoh untuk mengisi nilai ya. Elemen pertama, elemen kedua sebenarnya ini indeks pertama ya, elemennya elemen kedua ada ini untuk angka 1 artinya elemen kedua dari si array diberi nilai 0 ya. Ini menunjukkan bahwa elemen ini diberi inisialisasi nilai 0. Namun sebelumnya harus dideklarasikan dahulu nama dari array 64 ini. Berikutnya juga kita bisa gunakan loop ya. Kalau misalkan isi dari setiap array itu sama, maka kita inisialisasi dengan cara loop seperti ini menggunakan loop for. Atau juga kita gunakan dengan cara mengcopy setiap elemen dari satu array dari array yang lain. Ini num2 ini mengcopy dari num1 ya elemennya. Ini cara-cara untuk menginisialisasi nilai sebuah array. Berikutnya yang terakhir kita bahas mengenai common mistake. Ini catatan kecil saja bagi kita yang berinteraksi dengan array. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Contohnya yang pertama adalah memodifikasi sebuah nilai yang disimpan dalam sebuah array di mana ternyata tidak ada ya nilainya di situ. Seperti ini contohnya, bahwa array bint ini hanya memiliki 3 elemen sehingga indeksnya hanya 0, 1 dan 2. Tetapi kita menggunakan sebuah perintah yang mengakses elemen yang tidak ada. Di sini ada i 0 sampai 4 ya. Jadi ada yang indeks keempat yang tidak ada di sini. Oke, jadi ini common mistake yang pertama. Jadi harus berhati-hati ketika bermain dengan indeks. Ada atau tidaknya, cakupannya seperti apa ya. Kemudian ini mengakses dynamic array without allocating memory block. Ini bisa membuat segmentation fault ya, segmentation fault error. Ini karena ini sebuah pointers tapi kita gunakan belum dialokasikan sudah kita akses, maka akan menimbulkan sebuah array. Baik, saya kira itu ulasan mengenai bagaimana implementasi array dalam bahasa C. Semoga bermanfaat. Horas.